Percaya nggak percaya, semua kerjaan itu pasti ada hubungannya sama sales and persuasion. Contohnya, dokter dan perawat. Mereka menjual dan meyakinkan kepada pasien tentang metode yang bisa membuat pasien sehat. Pebisnis, mereka meyakinkan karyawan agar mau bekerja keras dan mendatangkan keuntungan lebih kepadanya. Guru menjual ilmu. Dan emang gitu, hampir semua profesi yang di dunia kita sekarang itu pasti ada hubungannya dengan sales and persuasion. Dan menurut penelitian, 40% dari waktu kita bekerja pasti kita habiskan dengan sesuatu yang bersinggungan dengan sales and persuasion. Meyakinkan orang, mempengaruhi orang, mengajak orang, mengelabui orang, dan sebagainya. Oke. Secara historis, dari zaman dulu, pekerjaan yang paling menjanjikan itu adalah berdagang. Kenapa? Karena zaman dulu, penjual atau pedagang itu sangat overpower. Kenapa bisa overpower, Pak? Karena penjual itu yang memegang dan mengontrol informasi. Fenomena ini dinamakan information asymmetry, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak, yaitu penjual, punya lebih banyak informasi daripada pembeli. Dan ini yang menjadikan pembeli itu rentan ketipu. Coba kamu bayangkan dulu, transaksi yang pertama yang pernah terjadi di muka bumi. Anggaplah aja kita imajinasikan, ada dua orang manusia purba, sebut saja A. Dia mau menjual seekor kambing untuk ditukar dengan kulit hewan. Si A, jelas dia lebih tahu tentang kambing daripada pembelinya, apalagi kambing yang dia punyai sekarang. Dan kalau dia jual kambing sakit, lalu pembeli bawa kambing itu pulang ke rumah, dan 3 hari kemudian kambing itu mati, pembeli udah nggak bisa apa-apa. Itu yang bikin penjual overpower. Tapi di zaman dulu. Zaman sekarang enggak. Semakin berkembangnya zaman, semakin mudahnya pembeli mengakses informasi, apalagi mulai masuknya zaman digital ya. Seandainya transaksi kambing itu terjadi di zaman sekarang, pembeli itu bisa searching dulu ciri-ciri kambing sakit, atau bikin post di grup Facebook penjual kambing dan memfotokan kambing yang akan dia beli. Sehingga orang-orang itu bisa memberitahu dia bahwa ada yang salah sama kambing yang mau dia beli. Saya contohkan pengalaman lucu saya tentang perkembangan informasi ya. Saya ini, kalau misal lagi menginterview calon karyawan, saya pasti belak-belakan sama benefit yang bisa saya kasih. Misalnya gini, Kak, perusahaan kita itu punya banyak sekali benefit. Dari mulai gaji yang jauh lebih banyak daripada kompetitor lain, kita juga punya budaya collegial culture yang baik. Dan gak cuman itu aja, jenjang karir pun di sini juga bagus. Zaman dulu, kalau misal saya ngelamar kerjaan dan perusahaan yang saya lamar itu ngomong kayak gitu, pasti saya seneng banget dan pasti langsung saya gas, langsung saya terima. Tapi zaman sekarang enggak. Fresh graduate yang dapat offering letter dari saya, itu beberapa dari mereka bikin posting di Twitter dan tanya sama netizen. Guys, ada yang pernah kerja di perusahaan A nggak? Tolong reviewnya dong yang pernah kerja di sana. Saya kaget dong ketika saya lihat ada nama perusahaan saya. Dan komentarnya pun bervariasi. Ada yang bilang perusahaan saya enak, ada juga yang bilang nggak enak, ada yang bilang saya baik, ada juga yang bilang saya galak. Dan macam-macam lah. Itu contoh tentang dampak perkembangan informasi sekarang terhadap kedua belah pihak. Sehingga situasi kayak information asymmetry itu udah jarang terjadi. Jadi, karena semakin berkembangnya informasi di dunia kita, itu hampir semua aspek kehidupan terpengaruh. Zaman dulu, kalau kita datang ke dokter, periksa, kita dikasih obat, kita minum. Zaman sekarang enggak, mereka searching dulu sebelum minum. Atau bahkan mereka nggak mau datang ke dokter karena mereka merasa penyakit yang mereka alami itu bisa dijelaskan oleh internet. Dan itulah hal yang menyebabkan tren sales zaman sekarang itu udah berubah jauh banget. Dan bisa saya bilang, ilmu sales zaman dulu itu udah nggak begitu relevan di zaman sekarang. Oke, sekian dari kuliah kita. Kita lanjut ke part 3.